Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai pembelajaran ini. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung saja kita masuki pembelajaran, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Kita akan pelajari struktur yang pertama ya. Lanjut. Nah, struktur teks deskripsi itu ada dua ya. Ada identifikasi dan deskripsi. Sebelum penjelasan dari identifikasi dan deskripsi, saya suguhkan dulu ke kalian, yaitu ada contoh dari identifikasi. Boleh kalian lihat di sini. Saya bacakan. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanitalah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Nah, ini contoh dari identifikasi dari struktur teks deskripsi. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian, sebelumnya identifikasi ini ada gambaran tidak? Identifikasi ini ada gambaran? Masalah struktur teks identifikasi. Sini boleh kalian lihat ya. Dari contoh ini ada namanya ini kata merupakan. Kata merupakan itu apa? Kata merupakan itu adalah suatu penjelasan. Apa yang dijelaskan? Yaitu tenun songket Palembang. Nah, jadi identifikasi itu adalah suatu penjelasan dari objek. Bisa kalian lihat di sini. Ini hanya gambaran sedikit sekilas tentang identifikasi. Ya. Nah, di sini. Kalian mudah-mudahan dari gambaran sedikit ini bisa kalian terima. Ada gambaran lah sedikit nanti untuk menuju penjelasan lebih dalam tentang identifikasi. Kemudian deskripsi. Nah, dari kata deskripsi ini kan sudah kalian ketahui tuh apa deskripsi. Sudah dijelaskan di bagian awal kemarin deskripsi itu ya. Bagi yang lupa dibuka lagi catatannya. Di sini deskripsi itu ada salah satu contoh yang saya suguhkan di sini ke kalian, yaitu sini contohnya. Tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra aslinya. Sebelumnya benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Ini contoh ya, sampai sini saya bacakan. Kemudian ada lagi, mempunyai ciri khas. Nah, menghasilkan kain songket Palembang, seorang pengrajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaan. Nah, ini apa maksudnya dari teks ini? Ini deskripsi ya. Deskripsinya tentang apa? Tentang tenun songket Palembang. Nah, untuk deskripsi saya rasa ini sangat mudah dipahami ya. Mungkin kalian masih samar-samar, masih belum jelas tentang identifikasi ya. Nah, sekarang dari saya suguhkan penjelasan ini, kalian bisa memahami apa yang saya maksud. Biar lebih dalamnya kita pendalaman materi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian kita akan memahami penjelasan tentang identifikasi. Sini ya, identifikasi itu adalah, bisa kalian lihat sendiri, bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Nah, tadi kan di contoh yang sudah saya suguhkan tadi itu ada satu kata, yaitu merupakan. Merupakan itu apa artinya? Merupakan itu artinya suatu penjelasan.
Penjelasan apa? Ini dia penjelasannya. Penjelasan tentang definisi atau identitas objek yang dideskripsikan tadi ya. Itu dia. Jadi untuk pengertian identifikasi itu adalah menjelaskan definisi atau identitas objek. Itu ya. Dan bisa dimengerti dan dipahami tentang identifikasi. Itu ya. Kemudian identifikasi harus menarik agar pembaca menyelesaikan bacaan sampai akhir. Harus menarik identifikasi itu. Contohnya tadi, tenun songket. Tenun songket Palembang ya tadi ya. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Nah, orang akan penasaran tuh, seperti apa sih tenun songket Palembang itu? Seperti itu ya. Yang merupakan ciri khas tadi ya. Kemudian ini bagian identifikasi dalam teks deskripsi. Yang pertama, pernyataan atau statement. Statementnya gambarkan objek yang akan dideskripsikan. Yang tadi gambarkan objek yang akan dideskripsikan. Yang tadi contohnya tenun songket Palembang. Kemudian pernyataan harus menarik atau mampu mengajak pembaca agar tertarik membaca deskripsi secara lengkap. Nah, itu ya, pernyataan harus menarik. Kemudian yang terakhir, sini identifikasi itu menggunakan kata sifat adjektif, sifat dari objek yang akan dideskripsikan tadi ya, kata sifat. Kemudian di sini ada penjelasan tentang deskripsi. Deskripsi di sini penjelasan pengelompokan objek yang dideskripsikan ya. Objek yang dideskripsikan. Itu ya. Pengelompokan itu tadi contohnya nih ada beberapa segi ya, seperti lokasi, orang, cuaca, dan ukuran. Kalau di tenun songket tadi bisa kalian baca tadi ada di situ menggunakan benang sutra berwarna putih, terus ada kain, kemudian ada hasilnya, ada ciri khasnya seperti itu ya. Itu untuk penggambaran tentang kondisi objek. Kemudian menggunakan kata sifat adjektif berfungsi menggambarkan atau mengilustrasikan kondisi objek ya. Seperti itu. Mudah-mudahan di sini untuk struktur teks deskripsi bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia contohnya. Contoh. Bisa kalian baca di sini untuk contoh. Kalian lihat di mana menurut kalian di dalam contoh ini menunjukkan identifikasi. Gimana menurut kalian? Kalian lihat. Nah, identifikasi itu kan tadi artinya penjelasan. Jadi di sini di mana penjelasan suatu objek? Ada di paragraf pertama ini ya. Kalimat di paragraf utama. Di sini ada kata adalah. Ini kan menjelaskan suatu objek. Apa objeknya? Parangtritis nan indah. Parangtritis ini adalah pantai. Nih, pantai Parangtritis. Itu ya, itu untuk identifikasi. Kemudian untuk deskripsinya di mana? Deskripsinya dari tempat ini, dari tempatnya Roma sampai ke hamparan laut. Nah, ini adalah deskripsi dari pantai Parangtritis. Penjelasan dari atau gambaran dari pantai Parangtritis ya. Nah, sini bisa kita lihat. Ini dia. Lihat identifikasi ini ya. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah pantai Parangtritis. Nah, ini dia.
menjelaskan. Kalimat penjelas jelaskan suatu objek tadi. Kemudian untuk pendeskripsiannya, nih yang sudah saya katakan, tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sampai dengan hamparan air laut. Kemudian dengan contoh ini kalian sudah memahami struktur dari teks deskripsi ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini kebahasan dalam teks deskripsi ya. Saja yang pertama, kebahasannya menggunakan kalimat penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Konkret itu nyata ya, benar-benar ada ya, konkret itu. Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan, uraian atau perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Nah, ciri-ciri kalimat penjelas berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi, contoh, perbandingan, alasan, dan penjelasan mengenai topik yang dibahas. Kemudian ciri-cirinya lagi, kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Dapat berdiri sendiri kan karena penjelasannya tidak ada. Maksudnya seperti itu ya. Kalimatnya hanya menjelaskan identifikasi saja. Tidak ada pendukung-pendukung yang lain. Nah, itu tidak bisa berdiri sendiri ya, maksudnya seperti itu. Kemudian kalimat-kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar suatu paragraf menjadi koheren atau berkesinambungan. Nah, kata-kata penghubung. Apa saja kata-kata penghubung? Kata penghubung. Apa saja kata penghubung menurut kalian? Dari kata penghubungnya. Atau itu kata penghubung, apalagi dan sebagainya ya. Itu untuk kata penghubung biar menjadi koheren. Itu ya. Kita lanjut lagi untuk kebahasan dalam teks deskripsi yang kedua. Oh, ini ada contoh dulu ya. Bentar. Ada contoh tentang kebahasaan tadi. Nah, di sini ada rumah Honai. Nah, rumah Honai ya. Rumah Honai. Objek yang dibahas dalam teks tersebut adalah rumah Honai. Dalam teks tersebut, rumah Honai dideskripsikan sangat unik. Keunikan rumah Honai tersebut diperinci dalam kalimat-kalimat berikut. Nah, ini untuk kalimatnya. Arsitektur unik rumah Honai. Arsitektur unik rumah Honai. Kalimat perincian agar lebih konkret. Nih, agar lebih jelas tadi ya. Bisa kalian lihat di sini. Arsitektur unik. Nah, unik itu seperti apa? Ini dia. Ada di dalam sini ya. Sebenarnya ada semua di sini. Sini. Unik itu untuk terperincinya biar lebih jelas. Nih, unik. Arsitektur unik katanya. Berbentuk seperti jamur. Bangunan memiliki dasar lingkaran. Unik kan? Nih, rangka kayu berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami tinggi. Jerami ya, setitik ya. Kemudian tinggi rumah hanya 2,5 meter. Kemudian bagian tengah lantai terdapat galian tanah yang berfungsi sebagai tungku penerangan dan penghangatan tubuh. Ini dari kalimat ini, arsitektur unik rumah Honai, itu kalimat perincian agar lebih konkret dan jelas. Ini dia. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sini ada yang kedua, menggunakan cerapan panca indera dalam kalimat. Dalam mendeskripsikan objek,
penulis teks deskripsi sering menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Serapan panca indera itu maksudnya adalah menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan panca indera kita. Jadi seorang penulis teks deskripsi itu seolah-olah merasakan secara langsung apa yang dirasakan oleh pembaca maupun pendengar, seperti itu ya. Ini contohnya seperti ini. Jika dilihat dari udara, orang akan takjub melihat rumah Honai seperti jamur berwarna coklat kehitaman berjajar di sepanjang lembah. Nah, dari contoh ini bisa kalian tentukan sendiri. Panca indera yang digunakan di sini apa menurut kalian? Ini dia. Sudah kelihatan di sini. Jika dilihat berarti panca indera berhubungan dengan penglihatan ya, panca indera penglihatan yaitu mata, seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian kita lanjutkan lagi menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Emosi kuat. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Ini ada salah satu contoh nih. Jika dilihat dari udara, ini masih sama contohnya. Orang akan takjub. Nah, ini ada kata takjub. Takjub ini kan adalah suatu kata-kata yang emosinya itu sangat kuat. Bisa saja kalau mau kalimatnya biasa ini orang akan ada lagi selain takjub ini, terpana. Wow, ini adalah kata-kata yang sangat kuat emosinya, terpana. Orang akan terpana melihat rumah Honai. Orang akan terpana, orang akan takjub. Kalau yang biasa-biasa, orang akan bahagia. Biasa aja kan, orang akan senang melihat rumah Honai. Seperti itu. Itu yang kalimat-kalimat atau kata yang biasa saja mengandung emosi yang hanya kadarnya sangat rendah. Kalau seperti takjub itu sudah memasuki emosi yang kuat, seperti itu ya. Nah, masih banyak kata-kata emosi yang kuat. Bisa kalian cari tahu sendiri, contohnya banyak sekali. Kemudian kita lanjut nomor 4, menggunakan kata bersinonim dalam teks deskripsi. Sinonim itu apa? Ini sama atau mirip, gitu ya. Sinonim. Si A dan si B mempunyai kemiripan. Nah, diingat ya sinonim. Ada sinonim, ada antonim. Antonim apa antonim? Ayo. Antonim itu perbedaan ya. Perbedaan. Misalnya laki-laki dan perempuan itu sangat jelas berbeda, itu antonim. Antara laki-laki dan perempuan pasti itu sangat berbeda. Dari segi katanya pun berbeda, itulah intinya. Antonim, ingat antonim. Antara misalnya. Seperti itu ya. Kalau sinonim tadi, si A dan si B mempunyai kemiripan. Seperti itu ya. Sinonim. Nah, ini contoh. Ini ada kata lokal. Kata lokal itu sama atau mirip dengan setempat. Mirip ya. Lokal setempat. Nah, ini ada kata mungil. Ada bisa dikatakan kecil, bisa dikatakan elok. Ini takjub. Nah, kata takjub ini kagum. Nah, ini dia kata takjub tadi kagum. Bisa dilihat di sini contoh kalimatnya ya. Dan bisa dipahami. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini dia. Menggunakan kata depan. Kata depan disebut juga preposisi. Ingat ya, kata depan disebut juga preposisi. Kata depan adalah kata yang menandai berbagai hubungan makna di depan preposisi tersebut dengan makna di belakangnya. Dalam frasa, perlu kalian ketahui, frasa adalah bentuk terkecil dari kalimat
bentuk terkecil dari kalimat. Seperti ini urutannya. Ada kata, ada frasa, dan ada kalimat. Seperti itu ya. Kemudian ada paragraf yang paling panjang. Kemudian ada yang paling panjang lagi, secara menyeluruh itu wacana. Itu urutan-urutan dalam teks ya. Ada kata, ada frasa, ada kalimat. Nah, jadi frasa ini lebih sedikit dari kalimat tadi. Seperti itu ya. Dalam frasa, pergi ke pasar. Nah, ini kan potongan kalimat saja sebenarnya. Pergi ke pasar. Misalnya proposisi tadi. Proposisi ke menyatakan hubungan makna arah antara pergi dan pasar. Jika ditinjau dari segi bentuknya, preposisi ada dua macam, yaitu preposisi tanggal dan preposisi menjemuk. Preposisi tunggal yang salah. Sekalian cari sendiri apa saja yang tunggal, apa saja yang menjemuk, untuk cari sendiri ya untuk kalian ya. Ini contoh kata depan tadi ya, atau preposisi. Diingat kata depan sama dengan preposisi. Kata depan di. Ini dia. Rumah di, rumah Honeng merupakan rumah adat suku Dani yang tinggal di. Nah, ini di tadi ya. Di lembah Balian ya. Kemudian dari kata depan. Memiliki bentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Ya, hubungan makna di depan preposisi dengan makna di belakangnya. Dia berhubungan seperti itu ya. Kemudian pada, ini dia. Akan membaca pada tahun. Ini kan sangat berhubungan sekali. Maksudnya seperti ini. Frasa yang ini, frasa yang ini, rumohonnya pertama kali ditemukan oleh ekspedisi Richard Archbold ya. Nah, ini disebut frasa, penggalan dari kalimat. Ini ya. Ini kemudian ini dijelaskan lagi atau dijelaskan ditemukan pada tahun. Ini dia. Atau yang menandai ini kan ada hubungannya dengan ini. Tahun berapa sih si ekspedisi ini menemukan rumah Honei seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan yang keenam, menggunakan huruf kapital teks deskripsi. Huruf kapital dalam teks deskripsi digunakan sebagai berikut. Yang pertama, nama orang, termasuk julukannya ya. Misalnya Dewi Sartika, Untung Surapati, dan Fatahila. Jadi ingat, setiap menulis nama orang, baik itu dalam pembelajaran maupun di dalam percakapan sehari-hari, menggunakan media sosial, jangan sekali-sekali menulis nama orang itu dengan huruf depannya itu huruf kecil. Seperti apa ya? Tidak sopan aja seperti itu. Namanya itu, ini kan orang nih. Namanya orang ya. Memiliki suatu keinginan untuk dihargai lah. Salah satunya adalah mengetik nama orang itu harus kapital. Seperti itu ya. Saya juga menerapkan setiap menulis nama kalian atau siapapun itu, saya menerapkan seperti ini ya. Menulis nama itu selalu dengan huruf kapital. Boleh kalian lihat chat saya bersama kalian. Kalau saya memanggil atau menyebut nama kalian, pasti kalau di dalam chat WhatsApp biasanya itu menggunakan ini ya, huruf kapital. Kalau nama kalian pasti seperti itu saya. Kemudian yang B, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia. Nih, Indonesianya harus kapital. Suku bangsa Toraja. Nih.
daerah ya, Sunda, Melayu, Arab, Eropa, seperti itu ya. Kemudian huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya, misalnya Agustus. Ini setiap kalian menulis tanggal atau hari-hari besar lainnya, itu kalian harus menggunakan ini di dalam bahasa penulisan yang benar, itu menggunakan huruf kapital awalnya. Misalnya Senin, tidak boleh Senin itu huruf kecil, tidak boleh kalau dalam penulisan. Ini Jumat, hari-hari besar, hari raya Islam misalnya, hari raya Islam. Kemudian hari raya Idul Fitri, Idul Adha, seperti itu ya. Kemudian huruf pertama nama geografi, misalnya Prancis, Portugis. Dataran tinggi Dieng, Pontianak, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Seperti itu ya. Harus huruf kapital. Kemudian huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai keterangan suatu budaya atau kekhasan daerah, misalnya Songket Palembang, Batik Pekalongan, Batik Madura, tarian Sulawesi Selatan. Itu ya. Huruf kapital dipakai untuk menuliskan. Ini ada lagi. Pertama, nama geografi yang bukan nama diri, misalnya berlayar ke Teluk, menyeberangi selat. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan ini ya, tidak dipakai, bukan nama diri. Nah, misalnya ke Teluk, menyeberangi selat. Nah, ini bukan nama diri ya, nama tempat, bukan geografi juga, seperti itu ya. Nama dari geografi yang dipakai sebagai nama jenis, misalnya jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda. Ini untuk jenis-jenis ya. Mudah-mudahan untuk ini sudah jelas saya sampaikan, mudah dimengerti dan dipahami. Apabila ada pertanyaan, boleh bertanya secara langsung melalui WhatsApp pribadi saya, boleh dihubungi. Apabila ada materi yang kalian kurang pahami, boleh bertanya langsung.